Baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pada malam hari ini. Kami akan kembali belajar. Berikan kepada kami hati seorang murid yang mau belajar dan terus belajar, supaya kami boleh semakin mengerti akan kehendak Tuhan, mengerti kebenaran firman Tuhan, sehingga kami tidak diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran yang bisa menyesatkan kami. Berkati kami semua, mampukan kami untuk bisa belajar, mendengar, memahami, dan berikanlah penerapan-penerapan yang praktis untuk kami bisa kerjakan dalam hidup kami. Pimpin dan berkati kami semua, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara, kita akan belajar bersama-sama melanjutkan seri eskatologi kita. Ini adalah bagian yang keempat ya, yaitu kita akan berbicara tentang surga, sesuatu yang kita tentu tidak asing ya tentang katanya. Tetapi kita mungkin juga belum mengerti bagaimana sih keadaan di surga nanti. Kita ngapain sih di sana? Ya, kira-kira gambaran Alkitab tentang surga itu bagaimana sih? Nah, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama saudara, tentang surga ini ya. Yang pertama saya ingin mengajak saudara untuk melihat slide ini, bahwa ternyata dari sekian banyak orang yang percaya adanya surga, tetap dalam dunia ini ada yang tidak percaya tentang surga. Salah satunya adalah seorang tokoh Kristen liberal yang namanya adalah Reinhold Niebuhr. Dia tidak percaya tentang keberadaan surga, dan dia mengatakan begini, adalah tidak bijaksana bagi orang-orang Kristen untuk menyatakan bahwa mereka mengetahui sesuatu tentang perabotan surga atau tentang temperatur neraka. Jadi tokoh Kristen liberal ini tidak percaya tentang keberadaan surga dan termasuk neraka begitu. Dan juga ada seorang filsuf, dia adalah seorang matematikawan kira-kira begitu ya, ahli logika, ya ahli metik, ya seorang yang bernama Alfred Whitehead. Dia mengatakan begini, mengenai teologi orang Kristen, dapatkah Anda membayangkan sesuatu yang lebih bodoh daripada ide orang Kristen tentang surga? Jadi bagi seorang filsuf, seorang yang mengedepankan akan logika itu, dia menganggap bahwa doktrin tentang surga itu adalah sesuatu yang sangat bodoh, ya, dan tidak ada yang lebih bodoh daripada itu. Ya, jadi jelas orang ini tidak percaya akan eksistensi surga. Jadi kita jangan pikir bahwa semua orang dalam dunia ini itu percaya tentang keberadaan surga. Kebanyakan percaya, tapi tetap ada orang-orang tertentu yang tidak percaya. Nah, sekarang kita akan lihat bahwa yang percaya adanya surga itu ternyata punya konsep yang berbeda-beda, saudara ya. Kita ada Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen. Kita akan lihat ternyata bahwa konsep surganya itu bisa berbeda. Ya, sekarang kita coba lihat sekilas saja bagaimanakah surga menurut agama-agama besar ini. Menurut Hindu, surga itu adalah tempat sukacita sementara. Ya, jadi menurut Hindu, surga itu adalah tempat sukacita yang sementara saja. Surga dalam agama Hindu merupakan suatu tempat sementara bagi jiwa yang penuh dengan pahala, namun belum cukup suci untuk mencapai moksa. Setelah menikmati surga sesuai dengan pahala yang dimilikinya, jiwa tersebut akan kembali menjalani proses reinkarnasi untuk mencapai kesucian jiwa dan mencapai moksa. Surga adalah kesenangan sementara, sedangkan kebahagiaan yang sejati adalah moksa, yaitu bersatunya jiwa dengan Brahman yang bersifat kekal.
Jadi moksa dalam agama Hindu itu bukanlah surga menurut kebanyakan pemahaman ya. Jadi kalaupun surga itu dalam konsep Hindu itu sekedar tempat sukacita sementara saja. Yang benar-benar tujuan akhir adalah moksa. Moksa ini bukan tempat ya, tapi keberadaan di mana jiwa itu bersatu dengan Allah. Ya kira-kira begitu ya. Jadi jelas konsepnya berbeda dengan apa yang sudah kita pahami tentang surga. Lalu bagaimana dengan Buddha? Oh ini tentang itu ya. Ini dasar yang dipakai ya dari agama Hindu tadi yaitu dari kitab Bhagavad Gita ya 9.21. Di sana dikatakan bila mereka sudah menikmati kesenangan indera-indera yang luas di surga seperti itu dan hasil kegiatan salehnya sudah habis, mereka kembali lagi ke planet ini, tempat kematian. Jadi orang yang mencari kenikmatan indria-indria dengan mengikuti prinsip-prinsip dari tiga Veda hanya mencapai kelahiran dan kematian berulang kali. Jadi menurut agama Hindu sekali lagi surganya itu bukan sebagai tujuan akhir ya, tapi hanya kesenangan sementara yang nantinya akan membuat mereka kembali ke reinkarnasi berulang kali. Selesai reinkarnasinya, maka mereka akan mencapai moksa. Ya, jadi moksa itu lebih mulia daripada surga. Secara sekilas semacam itu pandangan Hindu tentang surga. Ya. Lalu bagaimana menurut Buddha? Surga menurut agama Buddha adalah tempat sementara juga di mana mereka yang telah berbuat baik mengalami lebih banyak kesenangan indrawi selama jangka waktu yang lebih lama. Tetapi bukanlah menjadi tujuan yang tertinggi. Mirip dengan Hindu ya. Memang kedua agama ini kan ada kemiripan-kemiripan ya. Dalam agama Buddha, surga terdiri dari berbagai tingkatan alam. Tidak hanya satu alam saja. Surga dalam agama Buddha ada 26 alam surga. Surga menjadi banyak mengingat setiap orang yang berbuat baik secara kualitas dan secara kuantitas itu berbeda-beda. Jadi mirip dengan agama Hindu, surga hanya tempat senang sementara. Nantinya akan kembali lagi reinkarnasi terus. Kalau Buddha itu istilahnya bukan moksa ya tujuan akhirnya, tapi itu nirwana. Nirwana itu bukan tempat ya. Seringkali kita mungkin salah paham. Kita anggap nirwana itu adalah seperti surganya kita. Tidak. Nirwana itu konsepnya mirip dengan moksa dalam agama Hindu. Yaitu berhentinya reinkarnasi. Di mana jiwa itu menyatu dengan apa yang mereka pahami sebagai Allah atau ilah itu sendiri. Ya. Demikian surga menurut Buddha. Bagaimana dengan Konghucu? Nah, dalam agama Konghucu, kehidupan setelah kematian atau surga itu tidak terlalu ditekankan. Karena di dalam agama Konghucu itu sangat menekankan tentang kehidupan ini. Kalaupun mereka itu ada sembahyang leluhur, itu sebenarnya penekanannya bukan tentang surganya, bukan, tetapi tentang apa yang mereka anggap sebagai mengingat, menyembah leluhur itu sendiri. Ya, jadi dalam agama Konghucu mereka tidak memiliki konsep neraka atau surga yang jelas seperti dalam agama-agama lain. Konsep kehidupan setelah kematian lebih bersifat abstrak dan tidak jadi fokus utama ajarannya. Karena itu ajaran utama Konfusius ya, Konghucu, itu adalah tentang apa yang mereka anggap sebagai bijaksana dalam hidup sehari-hari ya. Konsep Tien ya atau surga atau langit atau Tuhan itu sering diterjemahkan sebagai langit atau Tuhan, namun konsep ini lebih dekat dengan konsep alam semesta. Jadi beda dengan waktu kita membicarakan Tuhan atau surga dalam iman kita. Tien adalah kekuatan yang mengatur alam semesta dan manusia harus hidup selaras dengan Tien itu sendiri. Ya, jadi dalam Konghucu tidak terlalu jelas konsep surganya bagaimana ya. Kita lihat yang berikutnya kalau Katolik sama tentunya ya. Dari Islam. Menurut agama Islam, ini memang yang dipaparkan tidak semua konsep surga dalam agama Islam, tapi saya mengambil penggalan saja untuk kita boleh melihat
Sekilas ya, bagaimanakah konsep surga menurut agama Islam? Menurut agama Islam, ya, bicara surga, maka di dalamnya itu ada semacam furniture dan perhiasan-perhiasan. Misalkan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 31, dikatakan di sana dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas. Jadi orang yang masuk surga itu dikasih gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah. Jadi dalam bagian ini mereka mengajarkan atau mereka mengimani surga ya semacam ini ya. Jadi ada gelang emas yang akan dipakaikan kepada yang masuk surga. Nah, di sana mereka juga akan punya perabotan-perabotan yang ya mungkin kalau dalam dunia ini mahal nilainya kira-kira begitu ya. Dan juga adanya pelayan-pelayan surga. Jadi mereka yang masuk surga itu akan dilayani. Ya, jadi konsepnya itu lebih pada dilayani oleh yang sudah disiapkan Allah di surga. Dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 17 dan 18. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda dengan membawa gelas, cerek, dan minuman yang diambil dari air yang mengalir. Jadi yang masuk surga menurut agama Islam akan dilayani sedemikian rupa ya. Bak seorang raja ya dengan semua pelayan-pelayannya. Lalu juga ada semacam tenda dan bidadari yang disiapkan. Misalkan dalam HR itu hadis riwayat ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini salah satu hadis yang sangat mereka junjung ya. Rasulullah dan seterusnya, saya tidak fasih bacanya, mengatakan sesungguhnya bagi seorang mukmin di surga terdapat kemah terbuat dari satu mutiara yang dilubangi. Jadi kemahnya itu dari satu mutiara yang dilubangi, panjangnya 60 mil. Wih, panjang sekali. Dan bagi seseorang mukmin, beberapa keluarga yang dikelilinginya. Sedangkan satu sama lain tidak dapat melihat. Jadi benar-benar privasi kira-kira begitu ya kalau tidak salah ya. Lalu dijelaskan, atau bukan dijelaskan, tapi juga ada terdapat dalam Quran surat Al-Rahman ayat 72, yang dimana di sana dikatakan selain itu terdapat bidadari yang ada di dalam tenda. Jadi tenda yang dari mutiara yang dilubang itu di sana sudah disiapkan bidadari. Firman Allah su susah bacanya ya. Mengatakan bidadari yang jelita putih bersih dipingit dalam rumah. Jadi sudah disiapkan di sana bidadari ya. Ini adalah uh, beberapa cuplikan tentang surga menurut Islam ya. Lalu bagaimana mengartikan tenda dan bidadari ini? Ada tafsir As-Sadi atau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi, pakar tafsir abad ke-14 sekian gitu ya. Di dalamnya, dalam tafsir itu dikatakan di dalamnya, maksudnya di dalam semua surga tersebut ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik, yakni memiliki akhlak yang mulia dan wajah yang rupawan, di mana mereka telah mengumpulkan di antara keindahan lahir dan batin, serta keelokan bentuk penciptaan dan akhlak. Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. Maksudnya dipingit di kemah-kemah yang terbuat dari mutiara, yang telah menyiapkan diri mereka untuk menyambut kedatangan suami-suami mereka. Akan tetapi hal itu tidak menutup kemungkinan bagi mereka untuk keluar ke kebun-kebun dan taman-taman sebagaimana yang biasa dilakukan oleh anak-anak raja yang dipingit. Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, yaitu penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Rob kamu yang manakah yang kamu dustakan? Ya, ini tafsir ya dari As-Sadi. Kemudian juga ada seks di surga, ya.
Jadi surga menurut Islam itu juga membicarakan tentang kehidupan seksual. Misalkan dalam hadis, ya hadis riwayat Ahmad yang disahihkan oleh Al-Albani, ya dalam Syahih Al-Mawarid nomor 2230, dikatakan dalam hadis itu, sungguh seorang laki-laki penduduk surga diberi kekuatan sebagaimana 100 orang lelaki dalam hal makan, minum, syahwat, dan jima. Ya, jadi satu laki-laki itu punya kekuatan 100 laki-laki ya. Ya untuk makan, untuk minum, juga untuk masalah seks. Di dalam Quran surat Yasin ayat 55, sungguh para penduduk surga itu dalam kesibukan yang menyenangkan. Apa maksudnya kesibukan yang menyenangkan ini? Nah, kita lihat ada tafsirnya. Ya, tafsir kalau tidak salah ini dari tafsirnya Ibnu Katsir yang sangat juga dinilai tinggi ya. Dalam tafsir itu dikatakan Abdullah Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Said Ibnul Musayyab, Ikrimah Al-Hasan, Qatadah Al-Ammasi, Sulaiman At-Taimi, dan Al-Auza'i telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka, yaitu tadi ya surat Yasin ayat 55. Mereka mengatakan bahwa kesibukan ahli surga adalah memecahkan selaput-selaput darah istri-istri mereka. Jadi menurut tafsir ini, yang dikatakan sebagai kesibukan yang menyenangkan itu adalah hubungan seksual. Ya, ya kira-kira itu beberapa penggalan ya tentang surga, memang tidak mewakili semuanya. Tapi dari penggalan-penggalan ini kita sudah mengerti, oh surga menurut agama Hindu bagaimana, Buddha bagaimana, Konghucu bagaimana, dan Islam itu bagaimana. Apa yang ditekankan dalam surga menurut mereka. Ya, sekarang kita akan lihat surga versinya Alkitab atau versi Kristen. Apakah sama seperti Hindu? Apakah sama atau seperti Buddha atau Konghucu atau dengan Islam? Ya, apakah sama? Ya, di sini kita tidak kita hanya menampilkan saja ya sumber-sumber yang dari mereka. Nah, sekarang kita akan lihat surga menurut iman Kristen. Kita akan lihat dulu beberapa istilah yang dipakai untuk surga. Di dalam Alkitab, surga itu memiliki istilah-istilah yang lain. Misalnya, rumah Bapa. Dalam Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi surga punya nama lain atau istilah lain, yaitu rumah Bapa. Ya biasanya kalau ada berita duka dan yang meninggal itu kita cukup yakin bahwa dia adalah seorang Kristen yang sungguh-sungguh, biasanya kita menuliskan atau mengatakan ya telah dipanggil pulang ke rumah Bapa. Itu artinya di surga ya. Ya, jadi dalam Yohanes 14 ini Yesus sedang membicarakan surga itu. Bahwa di rumah Bapaknya itu ada banyak tempat tinggal ya, dan Yesus pergi ke surga, yaitu dia naik ke sana untuk menyiapkan tempat bagi kita, yang artinya bahwa ya di sanalah kita akan selama-lamanya nantinya bersama-sama dengan Kristus ya. Lalu istilah yang lain untuk surga dalam Alkitab adalah Firdaus. Kita sudah pernah membahas ini ya. Jadi Firdaus itu bukan Taman Eden. Firdaus itu bukan tempat sementara, tapi Firdaus itu adalah surga itu sendiri. Di dalam Alkitab kata Firdaus hanya 3 kali saja digunakan. Yaitu dalam Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Yesus katakan ini kepada salah satu penjahat yang bertobat. Dan hari itu Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Karena hari itu Yesus ada di surga.
rohnya ke surga, ya, maka ketika dia mengatakan kepada penjahat akan bersama-sama dengan dia di Firdaus, maka jelas Firdaus itu adalah surga, atau surga adalah sama dengan Firdaus. Demikian dalam 2 Korintus 12 ayat 4. Ini adalah kesaksian Paulus ya tentang satu pengalaman spiritual yang luar biasa ya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan yang tidak boleh diucapkan manusia. Kita sudah belajar bahwa yang dimaksud dengan Firdaus ini dalam 2 Korintus 12 adalah surga tingkat yang ketiga. Dan kita sudah belajar surga tingkat yang ketiga menurut Yudaisme atau menurut orang-orang Yahudi adalah bicara surga itu sendiri. Jadi Firdaus adalah surga. Demikian Wahyu 2:7. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Nah, lihat konteksnya, jelas ini bicara tentang surga. Maka surga punya nama lain atau istilah lain yaitu Firdaus. Berikutnya, surga punya nama lain yaitu langit tingkat 3 atau tingkat ketiga dari surga. Seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Kesaksian Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh atau aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Dan tingkat yang ketiga dari surga itu bicara surga itu sendiri. Jadi surga punya nama lain langit tingkat ketiga. Lalu surga juga punya nama lain yaitu sebagai Yerusalem baru. Wahyu 3:12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Saya percaya yang dimaksud Yerusalem baru itu adalah surga itu sendiri. Tapi kalau surga itu sendiri, kenapa dia turun dari surga? Ingat, wahyu itu adalah berupa penglihatan. Yang di dalamnya itu ada begitu banyak simbol-simbol. Ya. Jadi ketika dikatakan Yerusalem baru, kota yang turun dari surga, itu bisa dikatakan kota itu turun dari langit, kira-kira begitu ya. Yang jelas menggambarkan adalah ya tidak lain tidak bukan adalah surga itu sendiri ya. Ya, jadi pemahaman wahyu mesti begitu ya. Dan juga nama lain untuk surga dalam Alkitab adalah kerajaan Allah atau kerajaan kekal. Misalkan dalam 2 Petrus 1 ayat 11. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi nama lain untuk surga juga adalah kerajaan Allah atau kerajaan kekal. Dan yang terakhir, nama lain dari surga adalah langit dan bumi yang baru. Dalam Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Nah, memang tentang topik langit dan bumi yang baru ini versinya banyak, saudara ya. Ada yang mengatakan, oh langit dan bumi sekarang ini tidak akan dihancurkan, tapi hanya dipulihkan menjadi langit dan bumi yang baru. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi bisa saja nanti di langit dan bumi yang baru kita masih bekerja seperti sekarang tuh. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, begitu ya. Lalu yang mempercayai semacam ini juga ada yang mengatakan, oh langit dan bumi sekarang akan dihancurkan, baru kemudian dicipta lagi yang baru. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Ya. Tetapi saya pribadi, ya, saya tidak mempercayai yang demikian. Menurut saya, apa yang dikatakan sebagai langit dan bumi yang baru tidak lain tidak bukan adalah surga itu sendiri.
Mengapa demikian? Karena dalam referensi Alkitab ya, surga yang sudah ada sekarang itu jelas adalah surga di mana kita akan tinggal selama-lamanya. Seperti yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 14 tadi ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau aku sudah pergi ke sana, aku siapkan tempat bagimu dan aku akan membawa kamu ke tempatku. Ya, jadi sudah di sana sudah tempat selama-lamanya kita. Yang nama lainnya adalah langit dan bumi yang baru. Kenapa dikatakan langit dan bumi yang baru? Ya karena memang nantinya akan tidak ada lagi langit dan bumi yang sekarang ini. Sehingga akan hanya dua tempat yang tersisa, surga atau langit dan bumi yang baru atau neraka. Tinggal dua itu saja yang kekal. Juga waktu kita membahas tentang 1 Tesalonika pasal 4 itu ya. Dikatakan di sana pada waktu sangkakala Allah berbunyi, Yesus turun dari surga, ada kebangkitan orang mati dan kita yang masih hidup kita diangkat, diubahkan dan dikatakan di sana kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Di mana? Ya di surga itu sendiri. Ya, jadi saya tidak mempercayai bahwa nantinya ada penciptaan langit dan bumi yang baru atau langit dan bumi yang sekarang dipulihkan, baru surganya turun gabung dengan langit dan bumi yang baru itu. Saya pikir tidak ada catatan Alkitab yang kuat tentang hal itu. Karena referensi Alkitab sangat menekankan bahwa surga yang sudah ada sekarang, di mana Yesus tinggal dengan tubuh kemuliaannya. Jadi kita mesti percaya bahwa surga itu bukan nanti dicipta, Saudara. Surga itu sudah ada sekarang, yang akan kita tempati sudah ada. Karena Yesus yang sekarang di surga itu bukan hanya rohnya saja, tapi dia sudah mengenakan tubuh kemuliaan. Yang jelas surga itu bukan dunia roh. Bukan. Karena Yesus sudah memakai tubuh kemuliaannya. Jelas di sana, di nun jauh di sana, itu sudah ada tempat yang namanya surga. Dan itu ada tempat kekal kita nantinya. Ya, itu pemahamannya. Dan juga seringkali orang yang mengajarkan, oh nanti langit dan bumi yang sekarang akan dipulihkan, ya. Kita akan masih bekerja seperti sekarang dan sebagainya. Itu punya alasan begini. Nanti kita ini akan dipulihkan lagi seperti keadaan di Taman Eden. Kita akan dikembalikan lagi seperti keadaan di Taman Eden. Ya, kita kembali mengusahakan bumi ini. Karena mandat budaya bagi mereka yang percaya itu mandat budaya belum selesai. Jadi kematian Yesus juga untuk memulihkan mandat budaya itu. Saya sangat tidak setuju dengan pandangan ini, saudara. Yang pertama, Firdaus dan Eden itu sangat beda. Di Firdaus, kita memakai tubuh kemuliaan. Di Eden, Adam dan Hawa pakai tubuh kita semacam ini. Lalu bagaimana bisa kita setelah disempurnakan akan dikembalikan seperti kondisi di Taman Eden? Itu bukan upgrade, itu downgrade. Karena keadaan kita, menurut Alkitab, itu jauh lebih baik daripada Adam dan Hawa. Bukan dikembalikan seperti keadaan Adam dan Hawa. Tidak, saudara. Adam dan Hawa belum waktu itu tidak pakai tubuh kemuliaan. Kita nantinya pakai tubuh kemuliaan. Adam dan Hawa itu punya sifat bisa berdosa. Nantinya kita di Firdaus itu tidak bisa berdosa. Jadi pandangan yang mengatakan nanti setelah Yesus datang kedua kali, kita akan dipulihkan kembali ke Taman Eden itu satu pandangan menurut saya sangat tidak alkitabiah ya. Karena Firdaus dan Eden sangat berbeda kualitas. Di Firdaus kita pakai tubuh kemuliaan. Di Eden Adam dan Hawa pakai tubuh biasa. Di Firdaus kita tidak bisa berdosa. Di Eden Adam masih bisa berdosa. Jadi kematian Yesus bukan untuk mengembalikan kita ke Eden, bukan, tapi untuk mengupgrade kita jauh lebih tinggi daripada Eden, yaitu Firdaus. Dan saya juga tidak setuju bahwa kita akan kembali ke mandat budaya. Tidak ada referensi Alkitab yang kuat untuk mengatakan bahwa kita mesti kembali ke mandat budaya. Tidak, Ustaz. Alkitab tidak pernah meminta kita putar kembali ke mandat budaya. Tidak. Mandat budayanya bagian dari rencana Allah yang justru ketika diberikan, manusia itu gagal. Gagal, tidak bisa. Dengan itu makanya pemulihannya bukan kembali ke mandat budaya, pemulihannya itu ke Firdaus, bukan kembali ke Eden. Nah itu pandangan saya, saudara ya. Mungkin saudara yang sudah ikutin kelas-kelas yang lain, ya mungkin diajarkan berbeda ya. Tapi itu pandangan saya, dan saya pikir
argumentasinya cukup kuat ya. Ya, jadi kita tidak kembali ke Eden, Saudara. Kita kembali Firdaus karena Allah tidak pernah merencanakan kita kembali ke Eden. Tapi yang lebih berkualitas dari Eden, yaitu dengan tubuh kemuliaan, dengan kondisi kita tidak bisa berdosa. Ya. Kalau di Eden masih bisa berdosa, ya. Tapi di Firdaus, di surga kita tidak bisa berdosa. Jadi bagi saya langit dan bumi yang baru itu tidak lain tidak bukan adalah surga itu sendiri yang sudah ada. Lalu mungkin ada yang tanya begini, tapi kan di dalam Alkitab dikatakan akan menciptakan, akan menciptakan, akan menciptakan. Ya itu adalah bahasa-bahasa simbolis sebenarnya, saudara ya. Apalagi kalau ngambilnya dari kitab Wahyu, ya. Bukan berarti itu belum ada, tapi itu dikontraskan dengan apa yang sudah ada sekarang. Ya kira-kira begitu ya. Jadi memang lagi-lagi pembahasan langit dan bumi yang baru ini memang tidak satu pandangan, ada berbagai macam pandangan. Tapi yang saya percayai adalah langit dan bumi yang baru tidak lain tidak bukan adalah surga itu sendiri dengan alasan-alasan tadi bahwa surga yang sudah ada sekarang itu, saudara sekalian, itu adalah tempat di mana kita nantinya kekal, ya, bersama-sama dengan Kristus. Surga itu sudah ada, Yesusnya dengan tubuh kemuliaan sudah ada di sana, tinggal nantinya kita akan sama-sama dengan Dia. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Gambaran Alkitab tentang surga. Bagaimana sih Alkitab menggambarkan surga itu? Yang pertama, surga itu adalah tempat di mana Allah bersemayam dan Yesus pergi ke sana menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi surga adalah apa? Tempat di mana Bapa bersemayam, Allah bersemayam. Dan di sana Yesus pergi menyediakan tempat bagi kita. Loh, bukannya Allah Maha ada? Tentu Allah Maha ada. Lalu ada yang mengatakan begini, surga adalah tempat di mana Allah itu ada. Jadi di mana Allah ada, itu surga. Menurut saya ini sangat tidak tepat, saudara. Allah ada di neraka. Ada Allah di neraka. Apakah berarti neraka itu surga? Tidak. Allah memang maha ada, tapi tidak berarti tempat di mana dia ada itu surga semua, tidak. Tapi surga adalah tempat di mana Allah ada dalam kehadirannya yang khusus. Yang digambarkan bertahta, yang dilayani. Allah ada di mana-mana. Bukan Allah ada di mana. Dia maha ada. Tapi keberadaannya di satu tempat dengan di tempat lain, itu berbeda maknanya. Di surga, dia hadir secara khusus. Dengan kemuliaannya yang paling mulia, saudara. Dan di sana nanti kita akan tinggal bersama-sama dengan Allah kita. Ya. Jadi kalau saudara mendengar, oh surga itu adalah di mana Allah ada, loh. Di neraka Allah juga ada kok. Ya. Lalu kita lihat kata-kata dari James Boyce. Kita tidak tahu banyak tentang surga. Memang Alkitab tidak ngomong banyak tentang surga. Alkitab tidak ngomong banyak tentang surga. Jadi nanti kalau saudara selama mendengar pembahasan ini ada banyak pertanyaan, itu wajar. Dan nanti kalau saya jawabnya juga tidak tahu, itu juga wajar. Karena Alkitab memang tidak banyak cerita tentang surga. Kita lanjutkan ya, kata-kata James Boyce. Kita tidak tahu banyak tentang surga, kecuali bahwa surga adalah di mana kita akan berada dan di mana kita akan ada bersama-sama dengan Yesus. Ada banyak hal yang kita tidak akan tahu bagaimana keadaan di surga. Tapi yang kita tahu, kita ada di sana bersama-sama dengan Yesus. Bahwa surga adalah di mana Allah berada dan di mana Yesus telah pergi untuk menyiapkan tempat yang telah Ia janjikan kepada kita. Sekali lagi, ada banyak hal, detailnya yang kita tidak tahu tentang surga. Tetapi yang pasti kita tahu bahwa di sana kita akan bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya.
Lanjutkan, surga adalah tempat kediaman yang kekal, yang kekal. Artinya sekali di sana akan selama-lamanya di sana, saudara. Dalam 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi surga adalah tempat kediaman kita yang kekal. Di dunia ini tidak kekal, saudara. Kita punya rumah yang mungkin paling mahal, paling mewah, paling bagus. Itu tidak kekal. Suatu hari kita akan tinggalkan itu semua. Tapi ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, kita sudah punya rumah di surga, tempat kediaman yang kekal selama-lamanya. Karena itu jangan bangga sekedar punya rumah di dunia. Tapi kalau kita tidak punya rumah di surga, jangan bangga kalau kita bisa beli rumah yang sangat mahal, yang dikagumi orang. Tapi kita tidak punya rumah di surga. Semua itu sia-sia. Kita hanya nikmati itu beberapa puluh tahun saja di dunia. Dan kemudian tanpa Yesus, kita akan menderita selama-lamanya dalam neraka. Tapi bersyukurlah kalau kita sudah punya tempat kediaman yang kekal, yang kita terima waktu kita percaya. Surga juga tempat yang penuh kemuliaan. Ya, surga itu tempat yang penuh kemuliaan. Wahyu 21 ayat 23. Dan kota itu, ini bicara surga, yang gambaran surga. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Tidak perlu. Jadi surga adalah tempat yang penuh kemuliaan yang digambarkan. Kota itu atau surga itu tidak lagi perlu matahari dan bulan untuk menyinarinya. Kenapa? Karena kemuliaan Allah itu sudah meneranginya. Dan anak domba, yaitu Kristus adalah lampunya. Jadi benar-benar tempat yang mulia ya. Karena kemuliaan Allah itu menyinari semuanya. Jadi kira-kira di surga masih ada matahari enggak ya? Masih ada bulan enggak ya? Kalau begitu yang mengatakan bahwa langit dan bumi yang baru adalah langit dan bumi yang sekarang yang dipulihkan, itu masih ada mataharinya enggak ya? Dalam Wahyu jelas dikatakan enggak perlu lagi matahari, enggak perlu lagi bulan, karena kemuliaan Allah telah meneranginya. Yang berikutnya, ayat yang lain dalam Yesaya 60 ayat 19 dan 20. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak pernah surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Ya. Miller G. Erickson tentang surga sebagai tempat yang penuh kemuliaan mengatakan begini. Karena kemuliaan merupakan sifat Allah, maka surga akan merupakan tempat yang penuh kemuliaan. Ketika Yesus lahir, malaikat berseru, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kedatangan Yesus yang kedua juga akan disertai dengan kemuliaan, dan dia kemudian akan duduk di atas tahta kemuliaan. Yerusalem baru sendiri digambarkan terbuat dari emas, bahkan jalan-jalannya pun terbuat dari emas murni. Ini bicara kemuliaan, kemuliaan, kemuliaan. Jadi surga adalah tempat yang penuh dengan kemuliaan. Dan kota tersebut juga dihiasi dengan permata-permata yang indah dan berharga. Sangatlah mungkin bahwa Yohanes sedang mempergunakan gambaran mengenai kemuliaan yang dapat kita pahami. Namun sesungguhnya kemuliaan yang ada di surga jauh melebihi segala sesuatu yang pernah kita lihat. Ketika itu tidak lagi diperlukan matahari atau bulan sebagai penerang, karena kemuliaan Allah meneranginya.
Apa yang Alkitab gambarkan kota itu ya dari emas, dari permata. Itu semua gambaran atau simbol kemuliaan, saudara. Jadi kalau dalam menurut agama Islam, yang masuk surga itu dikasih gelang-gelang emas. Kalau dalam pemahaman Kristen ya, emas, permata yang dikatakan dalam Alkitab itu simbol kemuliaan. Jadi apakah ada emas di sana? Apakah ada permata di sana? Saya tidak yakin, saudara. Karena itu simbol-simbol kemuliaan. Kalau simbolnya saja sudah begitu mulia, apalagi aslinya. Pasti jauh lebih mulia daripada emas dan permata yang digunakan untuk menggambarkan bagian itu. Surga adalah tempat bahagia dan sukacita yang kekal. Surga adalah tempat bahagia dan sukacita yang kekal. Dari R.C. Sproul. Tidak ada ketidakbahagiaan di surga. Tidak ada yang namanya tidak bahagia. Tidak ada. Semua berbahagia dengan kebahagiaan yang tidak dapat kita bayangkan. Kalau kita ditanya sebahagia apa sih di surga? Sproul mengatakan bahagianya itu tidak bisa kita bayangkan. Itu artinya sangat bahagia. Kengerian terbesar di neraka adalah keberlangsungannya yang bersifat kekal. Sedangkan salah satu sukacita terbesar di surga adalah jaminan di mana sukacita itu tidak akan pernah berakhir. Di surga adalah juga tempat bahagia dan sukacita yang kekal. Di dunia ini kita bisa bahagia, tapi juga diselingi dengan air mata. Ya. Di dunia ini kita bisa sukacita, tapi seringkali tidak lama kemudian segera digantikan dengan pergumulan. Tapi di surga, sekali bahagia, selama-lamanya bahagia dengan kebahagiaan yang tidak dapat kita bayangkan. Jauh lebih bahagia daripada orang yang paling bahagia di dunia sekarang ini. Di surga tempat yang bahagia dan sukacita yang kekal. Masih dari Sproul. Sebuah balada kontemporer berbunyi, adalah surga pada saat aku bersamamu. Ini orang lagi jatuh cinta ya. Atau sama-sama dengan pasangannya, kekasihnya. Dia mengatakan, wah kalau aku bersamamu itu bagikan aku mengalami surga. Ya. Berada dekat dengan seseorang yang kita kasihi memang merupakan suatu berkat. Namun, sebagaimana halnya tidak ada situasi di bumi ini yang patut dibandingkan dengan penderitaan di neraka, demikian pula tidak ada sukacita di atas bumi ini yang secara akurat dapat menjadi analogi dari keluar biasaan surga. Apa yang paling membuat kita sukacita dalam dunia ini? Apapun itu jawabannya. Sukacitanya surga jauh lebih luar biasa daripada sukacita kita di bumi ini. Surga itu tempat istirahat atau tempat perhentian. Surga tempat istirahat atau tempat perhentian. Dalam Ibrani 4 ayat 10. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Nah, jadi orang-orang yang mengajarkan surga sebagai langit dan bumi yang baru di mana kita masih kerja seperti sekarang, bagaimana memahami ayat ini? Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, itu surga itu, ia telah berhenti dari segala pekerjaannya. Memang pekerjaan bukan akibat dosa. Memang pekerjaan adalah perintah pertama, perintah kepada Adam dan Hawa waktu itu. Tapi bukan berarti kita mesti kembali lagi ke situ. Karena Ibrani mengatakan, ia telah berhenti dari segala pekerjaan. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Tapi jangan pikir berarti kita nganggur ya. Tidak. Ada sesuatu yang lain yang akan kita lakukan di surga, saudara. Ya. Jadi saya termasuk orang yang tidak setuju bahwa nanti di surga, di langit yang bumi yang baru,
Yang sekarang buka toko akan tetap buka toko ya. Yang ngojek akan tetap ngojek ya. Tak begitu kayaknya ya. Jadi benar-benar tempat istirahat, tempat perhentian dari semua pekerjaan dalam dunia ini. Seperti yang ada dalam Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Surga itu benar-benar tempat istirahat, tempat perhentian, saudara. Di dunia ini kita capek ya. Kita capek kerja, kita capek dengan pergumulan kita capek dengan segala kewajiban kita, dengan tanggungan kita. Kita capek dengan beban-beban hidup kita capek mungkin dengan memikul salib untuk terus setia kepada Tuhan. Kita capek. Tapi satu hari kelak, saudara, kita akan menikmati istirahat yang sempurna. Di tempat perhentian yang kekal, yaitu surga. Jadi surga tidak salah ketika digambarkan sebagai tempat istirahat atau tempat perhentian. Jadi sekarang kalau kita merasa lelah dalam ikut Tuhan, kita merasa capek dalam pikul salib, kita merasa lelah dalam melayani Tuhan, kita capek menanggung beban-beban pergumulan kita, jangan menyerah. Karena satu hari kita akan menikmati istirahat kita. Banyak orang yang nyerah, lalu tinggalkan Tuhan. Itu adalah orang-orang KTP. Mereka ingin enak dalam dunia. Tapi nantinya mereka akan selama-lamanya sengsara dalam neraka. Ya. Tapi orang Kristen yang sejati pasti akan tekun. Meskipun mesti lelah dalam memikul salib, lelah dalam mengikut Tuhan. Tapi satu hari kelak kita akan menikmati istirahat di tempat perhentian yang kekal itu. Kembali dari Miller J. Erickson. Satu ciri dari kehidupan kita di surga adalah perhentian. Istilah perhentian bukanlah sekedar berhentinya kegiatan, melainkan pengalaman telah mencapai tujuan yang amat penting. Dengan demikian, tampak bahwa surga merupakan akhir dari perjalanan ziarah orang Kristen. Akhir dari pergumulannya melawan daging, dunia, dan iblis. Memang ketika itu masih ada tugas-tugas yang harus dilakukan, tetapi itu tidak berkaitan dengan pergumulan melawan kekuatan-kekuatan yang menentang. Memang di surga kita tetap ada aktivitas, tetapi tidak lagi mesti pikul salib, tidak lagi mesti bergumul, tidak. Tapi kita lakukan dengan penuh sukacita, kelepasan yang selepas-lepasnya. Ya. Oke, jadi itu adalah beberapa gambaran yang Alkitab berikan tentang surga. Sekarang kita lihat apa yang tidak ada di sana. Jadi saudara jangan cari ya kalau tidak ada di sana ya. Apa yang tidak ada di surga? Ada yang mau jawab dulu? Apa yang tidak ada di sana? Beberapa hal yang tidak ada di surga. Yang pasti yang pertama, tidak ada lagi nabi palsu. Tidak ada lagi penyesat. Tidak ada lagi guru palsu. Tidak ada. Karena dalam Wahyu 20 ayat 10, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Di dunia sekarang, nabi palsu sangat banyak, penyesat sangat banyak, guru palsu sangat banyak, bahkan ada di gereja-gereja. Mereka berusaha menyesatkan. Itu jelas menjadi pergumulan gereja ya. Sehingga setiap kali ada ajaran sesat, gereja harus bersikap, hamba Tuhan harus bersikap. Apologet mesti berpikir, mempelajari, menyanggah, mengcounter. Itu lelah, saudara, itu capek. Ya, mesti mempelajari pandangan mereka, lalu belajar bagaimana Alkitab membantahnya. Itu melelahkan, saudara. Tetapi di surga itu
tidak akan ada lagi semacam itu. Karena nabi palsu, para penyesat, guru palsu sudah dilemparkan ke dalam neraka selama-lamanya. Tidak akan ada lagi penyesatan. Tidak akan ada lagi guru-guru dan nabi-nabi palsu itu. Tidak akan. Di surga yang tidak ada dosa. Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Di surga tidak ada lagi dosa. Di dunia ini masih dosa. Kita masih berdosa. Orang lain masih berdosa. Kita orang berdosa, hidup bersama-sama orang berdosa, yang kita alami, kalau tidak disakiti, ya menyakiti. Kalau tidak dikecewakan, ya mengecewakan. Semacam itu bukan kehidupan kita. Dalam ketidaksempurnaan kita. Dan ketika itu terjadi, kita kehilangan bahagia. Kita kehilangan sukacita. Tetapi di surga nanti, tidak ada lagi dosa. Di surga lebih berkualitas daripada Taman Eden. Di Taman Eden, Adam dan Hawa masih bisa berdosa. Tapi di surga kita tidak bisa berdosa. Tidak ada dosa di sana. Luar biasa. Di surga yang tidak ada kejahatan, tidak ada air mata, tidak ada duka cita, tidak ada maut. Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Cari air mata di surga tidak ada. Cari pemakaman tidak ada. Jadi saya di surga sudah bebas ya dari pelayanan kematian. Tidak perlu lagi ke yayasan ya, tidak perlu lagi ibadah pemakaman ya. Tidak ada lagi mau di sana. Tidak ada lagi perkabungan. Tidak ada ratap tangis, tidak ada duka cita. Semua itu berlalu. Di dunia ini ya kita masih duka cita, ya kita masih sedih. Ada orang-orang yang kita kasih meninggalkan kita. Ya kita meratap atau kita berduka cita karena hal yang lain. Karena orang lain berbuat jahat kepada kita jadi berduka. Karena orang jahat kepada kita jadi meratap. Tapi di surga tidak akan ada lagi orang-orang jahat. Di dunia ini penuh dengan orang jahat. Tapi di surga tidak ada lagi. Tidak ada air mata, tidak ada duka cita, tidak ada maut. Kembali ke Millard G. Erickson. Surga juga harus dipandang sebagai tempat di mana semua kejahatan telah dimusnahkan. Bukan saja semua bentuk kemalangan ini, tetapi juga sumbernya, yaitu tokoh yang menggoda kita untuk berbuat dosa telah ditiadakan. Di surga bersih dari semua kejahatan, baik yang ditimbulkan oleh diri kita maupun ditimbulkan oleh orang lain. Semuanya tidak ada. Karena mbahnya kejahatan itu ya, sudah dibuang ke dalam neraka selama-lamanya. Di surga tidak ada laut, tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada malam. Jadi yang suka mancing, jangan cari laut buat mancing di sana ya. Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Memang banyak penafsiran yang mengatakan laut ini bukanlah laut. Tetapi laut ini bicara orang-orang jahat. Bicara bangsa-bangsa yang jahat. Tapi kalau laut diartikan semacam itu, maka langit dan bumi mesti juga diartikan yang lain. Bahwa di sana ada langit dan bumi yang juga bicara langit dan bumi apa adanya. Jelas Wahyu 21 ayat 1 ini kalau bicara laut, ya bicara laut apa adanya. Ya.
Wahyu 21:23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Allah ciptakan matahari, ciptakan bulan. Itu fungsinya untuk menerangi. Sehingga ketika di surga, kemuliaan Allah sudah menerangi. Maka jangan lagi cari matahari dan bulan. Tidak ada lagi. Karena tidak diperlukan. Wahyu 21:25. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari. Sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Karena kemuliaan Allah bersinar terus-menerus, maka tidak ada lagi gelap. Kalau ada gelap, berarti kemuliaan Allahnya bisa redup. Ya. Tapi tidak. Malam tidak akan ada lagi di sana. Kalau begitu, kita tidak tidur dong. Kalau begitu, tidak bisa api unggun dong. Kalau begitu, tidak ada waktu dong. Waktu pasti ada, tapi tidak seperti waktu dalam dunia ini, saudara ya. Waktu dunia ini kan ditentukan oleh adanya terang gelap, terang gelap, terang gelap, terang gelap, terang gelap. Di sana terang terus. Berarti kita tidak ngantuk dong. Saudara, tubuh yang kita pakai nantinya di sana, itu bukan tubuh seperti sekarang. Dengan berbagai sel-selnya, ya, dengan berbagai kelemahannya. Ngantuk, lapar, itu kan kelemahan semua kan. Tapi tubuh yang kita dikenakan kepada kita nanti itu tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Tidak ada kelemahan pada tubuh itu. Tidak ada kerusakan, tubuh yang sempurna. Ya memang Alkitab tidak mencatat dengan detail tubuhnya model kayak apa. Tapi menurut gambaran dari tubuhnya Yesus ya beberapa yang diungkapkan, pintu terkunci aja bisa tembus kok. Tanpa memakai palu atau gada ya untuk menghancurkan temboknya. Nah, tubuhnya luar biasa itu. Semua terkunci bisa tembus tuh pintunya. Tubuhnya masuk tuh dalam rumah itu. Tubuh itu tidak perlu makan, tapi bisa makan. Nah, itu kita memang punya keterbatasan. Yang pasti tubuh itu jauh lebih mulia daripada tubuh yang sekarang. Jadi jangan pikir, waduh nanti kalau aku ngantuk gimana di sana ya? Gak gelap-gelap ya. Tubuh yang kita pakai di sana, sore itu tubuh yang sempurna. Tak ada satupun kelemahannya. Ya. Apa yang tidak ada di surga? Tidak ada hubungan pernikahan. Tidak ada. Ya. Ini beda dengan versi Islam ya. Kalau surga versi Islam tadi masih dianggap masih ada hubungan seksual, bahkan kebanyakan yang dilakukan ya, bukan kebanyakan tapi sesuatu kesibukan di sana, salah satunya adalah kehidupan seksual ya. Itu untuk kaum pria ya, tapi kaum wanitanya bagaimana itu tidak terlalu jelas ya. Tapi Alkitab tidak mengatakan itu. Alkitab berbeda dalam Matius 22:30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi di surga kita tidak ada lagi hubungan suami istri. Mengenal pasti kenal, ya, karena kita bukan benar-benar dicipta baru kan. Tentu masih ada kenal, tapi semua yang ada di memori kita, yang tersisa, yang ada itu semuanya pasti yang suci ya. Tidak ada lagi memori-memori yang tidak benar, tidak ada lagi, saudara ya. Jadi misalkan ya, ada pasangan ya, mungkin dalam perjalanan hidup, dalam dunia ini, ada perselisihan, ada konflik ya. Sama-sama mati, sama-sama percaya, sama-sama di surga. Nanti ketemu, kenal enggak? Saya kan kenal. Tapi bukan lagi sebagai suami istri ya. Tapi sebagai sesama anak-anak Allah. Masih ada memori enggak? Memorinya hanya yang suci saja. Semua memori-memori yang lain yang berdosa tentu sudah dihilangkan, yang ada
tinggal yang sempurna saja, saudara ya. Ya. Jadi jangan cari mana istriku, mana suamiku ya, sana ya. Tidak ada lagi ya kehidupan suami istri di surga. Tidak ada dalam Alkitab, tidak ada kehidupan suami istri. Apalagi kehidupan seksualitas tidak ada. Sekarang kita membahas apa yang kita alami di surga. Kita ngapain kalau begitu? Kalau tadi dikatakan kita beristirahat dari segala pekerjaan kita, berarti kita tidak melanjutkan mandat budaya selesai dalam dunia ini. Kalau begitu kita ngapain di surga? Karena kita tidak dikembalikan ke Eden, tapi kita diangkat ke Firdaus. Alkitab memberikan beberapa catatan. Memang sekali lagi tidak banyak catatan Alkitab. Tapi kita lihat beberapa gambaran yang Alkitab beritahu kepada kita tentang apa yang akan kita alami di surga. Yang pertama, jelas di sana kita akan menerima pahala. Kita menerima pahala yang seadil-adilnya. Saya tidak bosan mengulangi ini. Masuk surganya hanya karena iman. Tapi pahala di surganya ditentukan oleh perbuatan. Sekali lagi ya. Masuk surganya hanya karena iman kepada Yesus. Beriman kepada Yesus sungguh-sungguh, masuk surga. Tidak beriman, kurang beriman, masuk neraka. Masuknya hanya karena iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus. Tetapi pahalanya di surga ditentukan oleh perbuatan, ketaatan, pelayanan, dan yang lainnya. Dan di surga itulah kita akan menerima pahala kita dengan seadil-adilnya. Dalam Matius 5 ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Ini bicara masalah ketaatan, masalah perbuatan ya. Jadi ada tempat yang tinggi, ada tempat yang rendah. Ini membicarakan pahala, bukan berarti surganya ada tingkat-tingkat begitu. Enggak, ini membicarakan pahalanya. Pahalanya ditentukan dari perbuatannya. Jadi saudara yang rajin pelayanan dengan tulus, dengan yang tidak rajin pelayanan, jangan anggap pahalanya sama. Saudara yang ikut PA dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan, dengan yang malas belajar PA, jangan anggap pahalanya sama. Beda. Ya. Dan lain sebagainya, dan sebagainya. Matius 6 ayat 19 dan 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Bicara apa ini? Bicara pahala. Yang memang konteksnya membicarakan tentang harta di bumi ini. Kalau kita pakai harta kita di bumi hanya untuk diri kita, berarti kita tidak mengerjakan pahala di surga melalui harta kita. Kita sibuk habiskan demi diri kita. Kita tidak ingat pekerjaan Tuhan. Nanti di surga, jangan kaget kita kurang pahala tentang penggunaan harta. Tapi kalau di bumi ini, kita pakai harta kita yang Tuhan percayakan, juga untuk memuliakan Allah, mengambil bagian dalam pekerjaannya, itu bagaikan kumpulkan harta di surga yang satu hari kelak kita akan panen pahalanya. Seringkali kita diajari nabung kan ya. Nabung untuk apa sih? Untuk hari depan. Nah kita lupa hari depan kita yang paling panjang itu di surga. Kenapa kalau kita mau nabung untuk beberapa puluh tahun ke depan, kita tidak mau nabung untuk kekekalan yang dimana kita akan menerima pahalanya kelak? Silakan pikirkan. Matius 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Semua diperhitungkan Tuhan, saudara. Semua perbuatan kita setelah kita percaya,
diperhitungkan Tuhan. Semua perbuatan baik kita setelah kita beriman kepada Yesus diperhitungkan oleh Tuhan semuanya. Tapi ingat ya, catatannya adalah setelah percaya ya. Kalau sebelum percaya Yesus, semua perbuatan kita yang baik itu tidak ada nilai. Itu nol semua. Baru diperhitungkan setelah kita percaya. Ketika kita percaya sungguh-sungguh, maka perbuatan baik kita mulai hari itu diperhitungkan oleh Tuhan. Termasuk hal yang sepele. Memberikan air sejuk secangkir kepada murid Yesus. Kepada hamba Tuhan. Kepada anak-anak Tuhan. Dikatakan tidak akan kehilangan upahnya. Ya. Jadi menjamu seorang murid Kristus itu tidak kehilangan upahnya. Bahkan hanya secangkir air sejuk saja. Apalagi ya kasih kopi, es kelapa. Ya. Artinya apa? Hal yang kecil sekalipun diperhitungkan Tuhan. Diperhitungkan Tuhan. Tentunya sejak kita percaya ya. Dan kita akan menerima pahalanya itu kelak di surga itu. Jadi kita di surga itu menerima dari pahala dari perbuatan-perbuatan kita setelah kita percaya kepada Kristus. Dari Simon Kistemaker, Tuhan tidak akan melupakan pekerjaan mereka. Di surga, Dia akan memahkotai mereka dengan berkat kasih karunia dan kemuliaan. Orang-orang kudus tidak akan kehilangan pahala mereka. Jadi kita yang sudah seringkali mendengar, kita diselamatkan hanya karena iman, bukan karena perbuatan. Kita diselamatkan hanya karena iman, bukan karena kebaikan. Bukan berarti kita malas berbuat baik. Bukan berarti kita malas untuk melakukan kebaikan. Tidak. Bahkan kita harus melakukannya. Karena kita diciptakan untuk itu. Dan akhirnya kita akan menuai pahalanya di surga kelak. Karena itu jangan berhenti rajin berbuat baik. Jangan. Teruslah berbuat baik sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Karena orang-orang kudus tidak akan kehilangan pahala mereka. Saudara tidak akan pernah kehilangan pahalamu. Ketika engkau menggunakan, memakai semua demi kebaikan, demi kemuliaan Allah. Apa yang kita lakukan di surga? Di surga, Alkitab memberitahu kepada kita, kita akan mengalami persekutuan kekal dengan Allah. Bersekutu secara kekal dengan Allah. Wahyu 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihat, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi yang ada dalam surga nantinya kita akan bersekutu bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Digambarkan di sana, Allah itu di tengah-tengah kita. Dia berdiam bersama-sama dengan kita. Allah jadi senternya, Allah jadi pusatnya. Semua umat tebusannya mengelilingi dia. Itu satu penggambaran tentang persekutuan yang sangat indah. Dan harusnya kita harus lebih sudah mulai suka bersekutu dengan Allah di dunia ini. Kalau di dunia ini kita sudah tidak suka bersekutu dengan Allah, jangan-jangan kita nanti tidak kerasan di sana, saudara. Karena di sana saudara, kita akan bersekutu dengan Allah selama-lamanya. Harusnya di dunia inilah kita sedang dilatih juga untuk menikmati persekutuan dengan Allah. Jadi kalau di dunia ini saudara tidak bisa menikmati persekutuan dengan Allah, ada yang salah dalam hidupmu. Tidak pernah ikut PD, tidak pernah saat teduh. Padahal tiap pagi sudah dibagikan. Sarananya banyak sekali. Persekutuannya begitu banyak. Ada CG, ada komisi, dan sebagainya. Tapi kita begitu malas. Ada yang salah dengan kita. Karena di surga nantinya, kita itu bersekutu, menikmati persekutuan itu kekal bersama-sama dengan Allah.
Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17, ini juga membicarakan persekutuan kekal dengan Allah ya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ini gambaran tentang hari terakhir itu. Yesus datang di awan-awan, orang mati bangkit dulu, baru kita diubahkan, kita sama-sama menyongsong Tuhan di angkasa, dan tentunya langsung ke surga ya. Dan dikatakan di sanalah kita selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Dan inilah ayat yang saya pakai untuk menyanggah yang mengatakan, oh nanti setelah dunia yang baru dicipta, baru surganya turun. Jadi orang-orang di surga turun lagi ke bumi. Tidak cocok sama ayat ini. Dikatakan di sana, demikianlah di sana, di atas angkasa, di surga sana, kita selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Tidak pernah digambarkan lalu turun lagi ke bumi. Maka di sini membicarakan persekutuan yang kekal dengan Allah. Kekal dengan Allah. Selama-lamanya. Bersekutu dengan dia. Louis Birkhoff, kepenuhan hidup ini dinikmati dalam persekutuan dengan Allah. Yang sesungguhnya merupakan esensi dari kehidupan. Mereka akan melihat Allah di dalam Tuhan Yesus. Muka dengan muka. Merasakan kepuasan penuh bersama dia. Memuliakan dan memuji dia. Disinilah sukacita surganya. Bukan sekedar karena kita lepas dari neraka. Bukan sekedar karena kita tidak ada air mata. Tapi sukacita terbesar surga adalah kita boleh berjumpa dengan Yesus. Muka dengan muka. Menikmati persekutuan indah bersama dengan dia. Dan inilah yang Paulus rindukan. Aku ingin bersama-sama dengan Kristus. Bersekutu dengan dia selamanya. Saudara, harusnya ini jadi kerinduan kita juga ya. Karena surga bukan hanya bicara kita senang karena tidak ke neraka. Tapi surga bicara kita bersekutu dengan Yesus selama-lamanya. Maka camkanlah hidup kita. Kalau hari ini, kalau sampai hari ini kita tidak suka bersekutu dengan Tuhan, kalau kita tidak suka bersekutu dengan Kristus, maka jangan-jangan kita bukan penghuni surga. Maka jangan-jangan kita bukan warga kerajaan surga. Karena menyukai persekutuan dengan Kristus harus mulai sejak kita dalam dunia ini. Tidak mungkin dalam dunia tidak suka bersekutu dengan Allah, tiba-tiba di sana bersekutu. Tidak bisa. Iman yang benar pasti dibuktikan dengan kesukaannya bersekutu dengan Tuhan. Lalu di surga kita bukan hanya bersekutu dengan Allah, tapi kita juga bersekutu dengan umat Allah. Jadi sekali lagi kita di surga bukan hanya menikmati persekutuan dengan Allah, tapi di sana kita juga menikmati persekutuan dengan umat Allah. Ayatnya masih sama, dari 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Dan tentunya bukan hanya Tuhan, tapi yang bersama-sama adalah kita juga bersama-sama dengan semua umat Allah. Dan kita juga ada persekutuan di sana selama-lamanya. Jadi, saudara bisa bayangkan kalau di dunia ini saja kita tidak suka bersekutu dengan saudara seiman. Pikirkan, benarkah kita akan ke sana? Bukan berarti yang membuat kita ke surga karena kita ikut persekutuan, tidak. Tapi kesukaan kita bersekutu dengan saudara seiman itu ekspresi dari iman. Kalau selama ini kita lebih suka sendiri, dan suka bersekutu dengan saudara seiman, renungkan bagian ini. Di surga nanti, yang kita lakukan adalah bersekutu dengan semua orang percaya secara kekal. Harusnya itu mulai dilakukan di dunia ini, saudara. Di gereja kita ada banyak persekutuan. Ada care group, ada komisi, dan lain sebagainya.
Ya. Lalu bagaimana kita akan bersekutu dengan saudara seiman kita? Apakah sama dengan persekutuan dalam dunia ini? Yang pasti jauh lebih berkualitas, jauh lebih berkualitas. Kita akan lihat beberapa kutipan dari eh, para penafsir Alkitab ya, dan juga teolog-teolog ya. Yang pertama kita lihat dari R.C. Sproul. Pada waktu orang-orang kudus akan bersuka cita di dalam persekutuan dengan Allah dan juru selamat mereka, tidak ada alasan untuk percaya bahwa mereka tidak akan mengenali dan bersekutu dengan orang-orang kudus yang mereka kenal di bumi. Jadi pada waktu kita semua di surga nanti memuji menyembah Allah, kita juga bersekutu dengan saudara seiman kita di sana dan kita kenal. Dan itu tidak mungkin kenal semua. Ya kenal yang kita kenal. Nah, mungkin tiba-tiba kita jadi maha tahu kan. Lalu tiba-tiba kita kenal siapa orang-orang pilihan dalam perjanjian lama. Tidak mungkin. Jadi apakah kita masih akan kenalan di surga? Menurut saya iya. Karena kita tidak tiba-tiba jadi maha tahu. Kita juga pengetahuan kita bertambah di sana kok. Termasuk pengenalan kita akan Allah akan bertambah di sana kok. Termasuk pengenalan kita akan sesama juga akan bertambah di sana. Itu bukan berarti tanda ketidaksempurnaan. Tidak. Tetap dalam karakternya sempurna. Tapi di dalam pengetahuan kita akan tetap bertumbuh. Karena kita tidak tiba-tiba jadi Allah yang tahu semuanya. Tidak. Kita akan kenal dan kita akan masih mengenal ya orang-orang percaya. John F. MacArthur. Kita akan dipersatukan tidak hanya dengan keluarga dan orang-orang yang kita kasihi. Jadi kita kumpul bukan hanya keluarga kita dan orang-orang yang kita kenal, satu gereja, tapi dengan umat Allah dari semua zaman. Dari zaman Adam bahkan. Di surga kita akan menjadi sebuah keluarga yang saling mengasihi. Ukuran keluarga yang besar sekali tidak akan menjadi masalah dalam kesempurnaan surga. Kalau dalam dunia makin besar keluarga, makin banyak masalah ya. Tapi di surga, keluarga besar itu tidak akan jadi persoalan. Akan banyak kesempatan berhubungan dekat dengan semua orang, dan kekekalan kita akan digunakan dalam jenis persekutuan yang tak berkesudahan yang kaya. Wah, kita akan bisa saling kenal dari orang dari berbagai zaman, dari zamannya Adam. Kita akan kenalan, oh Adam itu yang mana, oh Habil yang mana. Asal saudara jangan cari Saul ya. Mana Saul, Saul? Daud yang mana sih? Indah sekali, saudara ya. Indah sekali. Persekutuan dengan saudara seiman di sana. Ya. Kekekalan kita akan digunakan dalam jenis persekutuan ini yang tidak berkesudahan yang kaya, ya, yang indah. Dari James Boyce, kita telah melihat bahwa pertama, kita akan melihat Yesus. Kedua, kita akan melihat dan mengenali satu sama lain. Poin ketiga adalah bahwa kita akan melihat satu sama lain bukan sebagaimana kita adanya sekarang atau dulu, tetapi sebagaimana yang dimaksudkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam segala keadaannya yang sebenarnya. Artinya apa? Kita akan mengenali saudara seiman kita, bukan seperti yang dulu, bukan seperti yang sekarang. Yang kita kenal mungkin kita ada kecewa, ada sakit hati, kita dilukai, kita melukai. Nanti yang di surga kita tidak seperti itu. Ya, yang ada adalah kesempurnaan. Yang ada adalah kesempurnaan. Kita lanjutkan. Bukan hanya saya akan dijadikan seperti Yesus. Kita semua akan menjadi seperti Dia. Sebagai hasilnya, dosa, ketidaktahuan, kemarahan, kebencian, keletihan, dan penyimpangan yang begitu sering menodai hubungan-hubungan kita satu sama lain akan dihapuskan. Oh, indah sekali.
Kita sekarang berelasi dengan saudara seiman kita, kadang-kadang tersinggung ya. Kadang-kadang miskomunikasi, kadang-kadang kita curiga, dan lain sebagainya. Tapi di surga nanti tidak seperti itu. Kita mengenal sebagai orang-orang yang sudah menjadi seperti Kristus. Semuanya sudah menjadi seperti Yesus dalam karakternya. Bisa bayangkan indahnya. Tidak ada dosa di sana. Bisa bayangkan satu relasi yang tanpa dosa. Indahnya seperti apa? Di sini, sekarang ini kita masih bisa nangis karena kata-kata orang lain. Kita masih bisa mogok makan karena jengkelnya sama orang lain. Tapi di surga, tidak ada yang semacam itu. Relasinya penuh dengan cinta kasih yang sempurna. Begitu indah sekali. Apa yang akan kita lakukan di surga? Dalam catatan Alkitab, kita menyembah Allah pastinya ya. Di sana kita menyembah Allah. Wahyu 19 ayat 1 sampai 3. Kemudian daripada itu, aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga, katanya, Haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, Haleluya, ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Ini gambaran di surga ya, penuh dengan pujian, penuh dengan penyembahan. Laki-laki bercermin. Tadi di surga kita bersekutu dengan Allah. Bandingkan, selama dalam dunia kita suka bersekutu dengan Allah enggak? Di surga kita bersekutu dengan saudara seiman. Bandingkan di dunia ini kita suka bersekutu enggak? Dengan saudara seiman. Sekarang bandingkan juga, di surga kita menyembah, memuji Allah. Sekarang tanyakan kepada diri sendiri. Dalam dunia ini, kita suka memuji dia enggak? Suka nyembah dia enggak? Ibadah aja malas-malasan luar biasa. Apa cocok kita di surga? Di surga itu, wah, semua penuh dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Itu lagi-lagi mesti dalam dunia ini kita mengalaminya. Mencicipi, dalam tanda kutip ya, mencicipi akan pujian dan penyembahan kelak di surga yang selama-lamanya itu. Suka puji Tuhan enggak? Suka sembah Tuhan atau enggak? Atau mungkin kita dengar lagu rohani langsung ganti lagu yang lain. Kita enggak suka lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Renungkan, cocok enggak kita jadi penghuni surga itu? Jangan-jangan semua sikap kita yang tidak suka memuji Tuhan, sikap kita yang tidak suka menyembah Tuhan, jangan-jangan mencerminkan kita bukanlah orang-orang yang menerima surga itu. Wahyu 19 ayat 4-6. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka berkata, Amin, haleluya. Maka kedengarlah suatu suara dari tahta itu. Pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan dia, baik kecil maupun besar. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Lanjut, Wahyu 22 ayat 3. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Tentu ada pujian, ada penyembahan kepada Allah. Wahyu 14 ayat 3. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Ada nyanyian baru di sana. Lalu ada seorang mengatakan begini, berarti nanti ada lagu yang kita nyanyikan dalam dunia yang tidak akan lagi dipakai di sana. Karena tidak cocok. Apa kira-kira lagu rohani yang tidak akan kita nyanyikan lagi di sana? Apa kira-kira?
Saya mau iring Yesus ya. Meskipun saya susah. Tidak cocok dengan keadaan surga, saudara ya. Kita akan berhenti nyanyi lagu itu ya. Lagu-lagu yang mengisahkan tentang beban berat kita. Semua stop, tidak ada lagi dinyanyikan di sana. Lagu-lagu di sana, lagu-lagu yang baru, ya dengan suasana yang luar biasa, menyembah Tuhan. Oke, jadi ini saudara yang kita boleh lihat dan Miller Erickson mengatakan dari sketsa-sketsa surgawi ini, rupanya bahwa para penghuni surga memang senantiasa memuji dan menyembah Allah. Dalam pengertian ini, orang-orang percaya yang sejati akan melanjutkan kegiatan yang mereka lakukan di atas muka bumi ini. Semua pujian dan penyembahan kita di bumi ini sekarang merupakan persiapan dan latihan untuk pekerjaan hati dan suara kita kelak. Maka sering saya katakan, kita boleh saja tidak punya talenta nyanyi. Kita boleh atau bisa saja suara kita fals. Tapi setiap kita harus suka memuji Tuhan dari hati kita. Karena itu adalah merupakan salah satu ekspresi dari iman yang sejati. Lahir dari hatinya pujian syukur dan memuliakan Allah yang sudah menyelamatkan. Jadi ini beberapa hal yang Alkitab catat surat tentang apa yang akan kita kerjakan di surga nanti ya. Kita menerima pahala, kita bersekutu dengan Allah, bersekutu dengan umat Allah, kita menyembah Allah. Selain itu, Alkitab tidak memberikan kita catatan. Oke, saya berhenti di sini. Silakan jika ada pertanyaan. Tadi di chat ada satu pertanyaan ya. Kalau hal sekecil apapun di perhitungan Allah, berarti jika ada PA di gereja dan sebenarnya kita bisa hadir, cuma motivasi kita malas, bukan secara fisik berhalangan, untuk datang dan kita sukanya online, apakah yang hadir secara onsite pahalanya diperhitungkan Allah? Semua ya. Semua perbuatan kita, semua ketaatan kita dengan segala macam motivasinya semua diperhitungkan. Allah itu adil. Termasuk yang paling remeh, paling kecil diperhitungkan. Ya. Ya termasuk masalah datang PA ini ya. Semua diperhitungkan Tuhan, Saudara ya. Oke, silakan. Jika ada yang mau tanya lagi. Ya, mau tanya Musa. Ya, Wandi silakan. Ya, tadi di 1 Tesalonika kan dikatakan bahwa yang hidup ini saat ini tidak akan mendahului mereka yang sudah mati dalam Kristus. Kemudian saat Tuhan Yesus datang, mereka yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan. Berarti yang mati sekarang kemana ini? Apa nunggu dibangkitkan saat Kristus datang? Oke, saya jelaskan ya. Ya. Jadi 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 17 itu bicara kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi waktu itu Yesus akan datang di atas awan-awan, maka yang terjadi adanya kebangkitan orang mati. Kebangkitan orang mati. Apa yang dibangkitkan? Bukan rohnya, roh itu tidak bisa, roh tidak perlu dibangkitkan. Roh tidak bisa mati kok. Jadi yang dibangkitkan adalah tubuhnya. Jadi begini, waktu orang meninggal dunia, rohnya kemana? Yang percaya rohnya langsung ke surga. Tubuhnya di mana? Di bumi, ya. Dimakamkankah atau dikremasikah atau apapun. Sehingga waktu Yesus datang kedua kali, maka tubuh yang di bumi ini, apakah dikubur atau dikremasi atau mungkin karena kecelakaan dimakan ikan dan segala macam, itu akan dibangkitkan dan diubahkan menjadi tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan dan disatukan dengan rohnya. Jadi semacam roh di surga itu nyatu lagi ya dengan tubuh yang dibangkitkan pada hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau kita masih hidup pada masa itu, kita nggak perlu mati dulu. Kita langsung diubahkan, tubuh kita yang sekarang langsung diubahkan menjadi tubuh kemuliaan dan dikatakan terangkat menyongsong Tuhan sama-sama selama-lamanya. Kira-kira begitu, Ko Handi. Jadi yang dibangkitkan itu tubuhnya. Rohnya itu sudah di surga yang percaya ya. Tapi waktu Yesus datang akan ada kebangkitan tubuh atau kebangkitan orang mati yang seringkali kita ikrarkan setiap hari Minggu. Jadi yang di surga sekarang itu baru rohnya orang percaya.
tubuhnya masih di dunia. Tapi Yesus datang, tubuhnya ini akan dibangkitkan dan diubahkan, disatukan dengan rohnya yang ada di surga. Cukup jelas, Ko Andi? Oke, Musa, makasih. Yang lain? Ya, satu lagi, Musa. Kalau ada yang tanya, satu Ya, lagi. Lanjut, silakan, lanjut Pak. yang tadi ya. Ya. Eh, Tujuannya kenapa ya? Kan kita sudah yang mati, kan sudah di surga rohnya. Ditarik lagi, itu dihidupkan kembali. Lalu di ayat 17 kan bersama-sama, yang masih tinggal bersama-sama diangkat dengan mereka yang dibangkitkan, kan gitu. Hmm. Iya, karena manusia itu kan naturnya tubuh dan roh ya, Ko Handi ya. Manusia itu naturnya adalah tubuh dan roh. Roh dan tubuh. Jadi tubuhnya harus ada. Karena itulah di surga kan tubuh ini tidak laku di surga tubuh semacam ini. Maka harus ada kebangkitan tubuh tadi. Oh, Jadi jadi surga itu bukan dunia roh, bukan. Benar-benar tempat kok. Tempat di mana ya kita nanti akan tinggal dengan tubuh, cuma bukan tubuh semacam ini. Tubuh seperti tubuhnya Yesus. iya, Jadi bukan dunia roh yang ngawang-ngawang di angkasa, bukan, bukan itu. iya. Tapi benar-benar sebuah tempat ya. Itu yang kaitannya dengan kerajaan 1000 tahun itu di Wahyu itu perumpamaan aja tuh gimana? Iya, kerajaan 1000 tahun itu adalah simbol ya. Simbol tentang jangka waktu antara kedatangan Yesus yang pertama sampai kedatangan Yesus yang kedua. Itu memang ada 4 pandangan ya. Ada namanya premil, ada postmil, ada amil, dan premilnya juga ada 2 gitu ya. Jadi itu, tapi bagi kita, kita menolak itu diartikan sebagai hurufiah. Karena kalau diartikan hurufiah berarti ada begitu banyak dalam kitab Wahyu yang mesti hurufiah dan luar biasa kacau. Jadi kita percaya bahwa kerajaan 1000 tahun adalah pemerintahan Allah di dunia ini. Jadi 1000 tahun itu kapan? Ya sejak Yesus datang pertama sampai Yesus datang yang kedua. Di sanalah Allah memerintah di dunia, yaitu dengan Injil yang diberitakan. Kita reform memahaminya seperti itu. Oke, makasih, Musa. Sudah mau jam 10 ya, sudah mau ke surganya masing-masing kayaknya. Tidur nyenyak ya. Oke, kalau tidak ada, biarlah apa yang kita pelajari bukan hanya menambah pengetahuan, tapi mengkoreksi kita ya. Jadi saudara perlu pikirkan tadi loh. Surga itu tempat kita tuh ngapain sih di sana? Kita bersekutu dengan Allah, bersekutu dengan saudara seiman, kita menerima pahala. Di dunia ini sekarang, di gereja ini sekarang kita harus sudah mulai sebagai ekspresi dari iman kita. Ayo sama-sama sungguh-sungguh memuji dan menyembah Allah dalam ibadah dan bersekutu, dan tingkatkan itu sebagai ekspresi iman kita ya. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh belajar bersama-sama. Kiranya apa yang kami pelajari boleh menolong kami memahami apa yang Alkitab ajarkan tentang surga. Sehingga kami tidak dibingungkan dengan begitu banyak ajaran, tapi kami percaya surga yang Alkitab katakan. Kiranya Tuhan menolong kami. Dan kiranya kami bukan hanya merindukan surga, tapi kami boleh yakin pasti ke sana. Bukan karena perbuatan baik kami, tapi karena iman kepada Kristus yang sudah menghapus dosa kami di atas kayu salib. Kami mohon Tuhan, bawalah kami sungguh-sungguh beriman kepadamu. Dan mampukanlah kami mengekspresikan iman kami. Sungguh-sungguh menyembah Engkau selama dalam dunia ini. Suka bersekutu dengan saudara seiman kami. Suka melayani sehingga satu hari kelak iman kami yang membawa kami ke surga. Di sanalah kami boleh menikmati pahala yang Kau siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Kiranya Tuhan menolong kami untuk terus belajar dalam kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami mengakhiri kelas ini. Amin. Baik, selamat malam. Tuhan memberkati.